saya tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bang Dasko, ya mohon Bang Dasko. Hari ini, Bapak Presiden ke-7, Insinyur Joko Widodo telah didiskriminasi. Saya minta ini menjadi perhatian khusus di dalam peradilan. Tidak lagi saya lagi rasional nih, lagi baik nih. Nah, emang selama ini melihat bahwa ya kan ini akan sidang. Kami meminta atensi penuh kepada setiap penegak hukum dan juga pelaksana peradilan untuk memilih hakim terbaik. Anda kembali di interupsi bersama saya Ayah Nufus. Kita ke Bang Alkatiri. Bang melanjutkan tadi pada saat sebelum penangkapan, apakah Abang menerima surat atau Mas Roy menerima surat penangkapan? Kami tidak melihat, bahkan tidak membaca karena kami memang tidak mau tanda tangan. Oke. Baik itu penangkapan, penahanan. Begitu masuk, ya saya tidak tahu surat apa itu bunyinya karena kami baca pun tidak. Berarti ada surat, Ya, sebuah surat. ditunjukkan, kami kan tidak tahu surat apa itu. Oke. Lah, pada waktu langsung dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakit itu bukan inisiatif kita loh ya, inisiatif dari kepolisian. Bahkan kita tahan waktu itu mobilnya itu. Ya kan? Inisiatif diperiksa. Biasanya kan dokternya yang datang. Ini dibawa ke sana, bukan semua protes. Ternyata di sana di laboratorium dan sebagainya, ternyata dokter memutuskan bahwa memang ada penyakit bawaan yang memang malam itu tidak boleh dipulangkan. Rawat inap itu putusan dari rumah sakit. Nah, mungkin kita berinisiatif kan, apalagi rumah sakit kepolisian kan. Nah, maka diinapkan di situ 2 hari. Nah, hari Senin pagi mau pelimpahan, apa yang terjadi? Jam 11 malam datang ada polisi puluhan dengan mobil tahanan dan udah datang ke situ mau menarik mereka, mau mengambil mereka. Saya itu baru balik dari rumah sakit, balik lagi. Cuma 1 jam saya tidur itu. Kami pertahankan. Karena apa dasarnya? Karena di protap dari rumah sakit itu tidak boleh mengeluarkan orang malam hari, tidak boleh. Dan itu pun harus atas persetujuan dokter yang menangani itu. Pada malam itu ada persetujuan? Jaga. Kami tanya. Pada malam itu ada persetujuan tidak Bang Alkatiri? Nggak ada, dokternya nggak ada dan sebagainya. Tapi apa urgensinya hanya berapa jam lagi penyerahan mau dibawa bareng-bareng. Maka banyak dugaan mau dipamerkan dan sebagainya. Itu mungkin itu dugaan banyak orang. Hal seperti itu kan sesuatu yang tidak lucu. Begitu kami tanya, pada waktu penangkapan Tifa saya telepon. Kenapa dia ditangkap? Telepon siapa? Telepon kita penyidik. Saya dihubungkan karena pagi-pagi sekali saya berbicara. Saya tanya, ini apa alasannya? Pak, ini upaya paksa. Hah? Kaget juga sih. Dikatakan secara eksplisit upaya paksa. Upaya paksa itu kan ada ketentuannya. Jika orang dipanggil atau dia mau lari dan sebagainya. Apalagi ini sesuatu apa ya? 310, 311 dan sebagainya itu adalah ada yang di bawah 5 tahun. Kecuali mereka itu rampok atau teroris atau ini. Kami keberatan. Kami tanya lebih lanjut, kenapa upaya paksa dikatakan bahwa untuk persiapan pelimpahan. Padahal mereka kooperatif. Mereka datangi terus itu. Baik, kalau dari Bang Persis sendiri dugaan apa yang Anda lihat dari semua proses penangkapan? Tidak ada dasarnya. Berulang kali kami sampaikan seperti ada atensi dan intensi. Jadi seolah-olah ada kegemesan ya dari kubu Jokowi, kok ini sudah ditahan. Nah, kalau itu saya interupsi. Ya, interupsi dulu. Sebentar, selesaikan dulu sedikit saja. Sehingga paling tidak berapa jam lah bisa ada kegemesan. Karena itu kami bersyukur, makanya saya berterima kasih kepada Komjen Pol Groseno yang ikut hadir untuk memberi penjelasan kepada penyidik. Besok aku interupsi, besok aku mau bawa jenderal juga 8 nanti. Saya harus bawa, kalau di sana bawa 60, saya bawa 70. Ya kan? Justru Bung Ade Darmawan yang mengeksploitasi ini seolah-olah ada Prabowo di sana. Kemudian seolah-olah diminta interupsi, saya menjelaskan. Jangan dibantah. Saya menjelaskan. Bukan lagi hukum, saya jadi tidak politik. menyatakan bahwa ada Pak Prabowo di sana. Nanti 2029 akan ada Prabowo. Ini relawan-relawan ini bikin rusuh gitu loh. Pak Ade, emang benar Anda udah gemas? Ya, kalau gemes banget. Nah, kan diakui kan? Padahal tidak ada korelasinya. Kekecewaan, iya. Ini aku jelasin gini, biar kita bisa memahami ya. Kalau dikatakan kecewa, ya ada kekecewaan. Kekecewaan teman-teman yang lain. Tetapi kembali kepada kewenangan. Kembali kepada kewenangan itu artinya kami harus menerima itu gitu. Harus ya, tapi kenapa sepil Dasko, Prabowo, dan yang lainnya? Kenapa? Kemudian kalau berbicara
spill dasko. Maksudnya spill dasko presiden. apa ini? Ini Dia kan menuding saya bahwa menyampaikan bahwa saya men-spill dasko kan. Iya kan dia sebut nama dasko, ngelapor ke dasko, ke Prabowo. Saya mengungkapkan kekecewaan itu berharap pemerintah melihat apa yang terjadi diskriminasi terhadap Pak Jokowi. Jadi saya men-spill dong. Bang Dasko, Pak Presiden, tapi memang orang Makassar ini kalau ngomong kan kencang-kencang. Berarti Anda hanya menduga ya, Bang? Berarti Anda hanya menduga saja. Supaya tidak digoreng lagi nih, aku pelan-pelan. Ya. Jadi saya bilang, Bang Dasko, Pak Presiden, kenapa saya menyampaikan itu? Karena beliau namanya di-spill duluan. Jadi pada saat sama itu, siapa? Begini, pada saat kami mau konferensi pers, teman-teman iNews juga ada itu. Pada saat kami mau konferensi pers untuk mendukung kejaksaan agar tetap melanjutkan penahanan, tiba-tiba salah satu media dan teman-teman media itu menyampaikan, Bang, sudah nih, sudah selesai nih, mereka sudah dilepas. Saya menoleh, coba lihat live-nya. Nah, di situ pas mau terakhir, Mbak Tifa ngomong, terima kasih kepada Bapak Prabowo. Terus dia menyebut bahwa andil dan lain-lain sebagainya. Kami pada saat itu spontan. Kok ada seperti ini? Tapi apapun itu, malam ini saya tetap pada sebentar dulu Pak. Ini hanya bahasa yang kita spill, bukan persoalan perdebatan. Biar saya yang menjelaskan karena saya yang menyampaikan. Jadi artinya ketika disebut seperti itu, kami spontan. Tapi apapun itu, malam ini saya tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bang Dasko, ya. Mohon Bang Dasko, hari ini Bapak Presiden ke-7 Insinyur Joko Widodo telah didiskriminasi. Saya minta ini menjadi perhatian khusus di dalam peradilan. Tidak lagi saya lagi rasional nih, lagi baik nih. Emang selama ini melihat bahwa ya kan ini akan sidang. Kami meminta atensi penuh kepada setiap penegak hukum dan juga pelaksana peradilan untuk memilih hakim terbaik yang tidak bisa diintervensi. Saya tangkap poin Anda, Bang Ade. Saya tangkap poin penjelasan baik Anda, tapi saya mau tanya ke Bang Ade. Yang pertama adalah sidang Prapit. Yang kedua adalah sidang yang akan digelar Dr. Tifa. Oke, baik. Saya akan tanya ke Bang Alkathiri. Bang Alkathiri sebentar, saya punya pertanyaan, Bang. Bang Alkathiri, saya punya pertanyaan, Bang. Apakah betul terima kasih Prabowo itu hanya pure terima kasih atas keadilan hukum yang diberikan atau seperti apa, Bang? Itu kan di samping saya dia bicara. Oke. Dr. Tifa itu bicara berterima kasih pada semua aparat hukum. Pada kejaksaan, bahkan pada kepolisian yang membawa ke rumah sakit dan sebagainya. Otomatis kan Prabowo itu kan di atasnya. Dia bicara pada Prabowo. Dia berterima kasih pada pemerintahan. Dalam hal ini karena presidennya Prabowo, dia sebut terima kasih Prabowo. Tapi bukan cuma Prabowo aja yang disinggung. Dia juga nyinggung soal kejaksaan, juga dengan kepolisian. Jadi bukannya diambil. Memang kan polisi jaksa itu di bawah saya Pak Jokowi. Dan di bawah Prabowo. Ya. Nah, kemudian yang saya ada di sana. Bang, berarti tidak ada maksud apa-apa intinya ya Bang Alkathiri? Tidak ada maksud apa-apa. Bang Ade tidak ada maksud apa-apa di balik itu Bang Ade? Tapi bahkan kelompok-kelompoknya dari Ade Darmawan ini bahkan punya rencana mau membakar apa itu namanya kantor Kejati DKI dan sebagainya gitu loh. Siapa sebenarnya yang baper dan radikal di sini? Oke, baik. Kalau dari Prof Firman sendiri? Brutal buat mereka. Kenapa brutal itu? Kenapa saya bilang brutal? Mendatangi dengan jenderal-jenderal, mendatangi dengan tokoh-tokoh 60 datang ke kejaksaan, intervensi yang dilakukan mereka brutal. Kami tidak intervensi. Jadi maksudnya Anda membalas statement yang disampaikan oleh brutal mereka. Sebentar. Datang begitu saja. Dengerin. Iya, kenapa mereka? Dengerin ini. Bang Alkathiri. Apa yang Anda sampaikan itu? Saya dari situ. Pertanyaan saya. Dengerin baik-baik. Dengerin dulu ya. Dengerin. Sebentar, Pak ya. Ya, sebentar, Pak. Kami datang ke sana, kami bersurat, Pak. Itu jaminan biasa. Kami bersurat. Oke, baik. Andil. Tapi tadi disampaikan kami bersurat. Tapi tadi disampaikan bersurat. Kami bersurat.
sebelumnya dan kami diterima. Bersurat kepada kejaksaan. Bersurat untuk menjelaskan statusnya karena mereka selama ini Makanya jangan bawa Pak Prabowo. Kami ini pendukung Prabowo sehingga kasus ini kan lama, sehingga mereka juga ingin tahu dari kami. Oke, baik, silakan Bang Kozi. Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seolah-olah Prabowo itu hanya presiden bagi yang memilih. Seolah-olah Prabowo itu hanya untuk presiden yang 58%. Setelah dia terpilih menjadi seluruh rakyat ini presidennya Prabowo. Dan ketika dia presiden seluruh rakyat, jangan besok-besok kalau kami juga direspon oleh Bapak Prabowo, diomongin lagi. Presiden berpihak. Bukan hanya ada Jadi kita setuju bahwa tidak ada ikut campur Pak Prabowo dalam kasus ini ya. Kami yakin. Anda setuju berarti kalau tidak ikut-ikut, bagus. Makanya saya minta lagi, sekali lagi, kepada Pak Prabowo, Assalamualaikum Jenderal Besar, Assalamualaikum Mbak Abang Dasko, tolong lembut sekali hari ini, beda kali sama saat konferensi pers. Diawasi yang namanya hakim-hakim yang akan melakukan sidang, baik itu Prapit dan sidang dokter Berarti kita. Anda curiga dengan hakim-hakim Bang? Yang perlu diperhatikan, Yang kedua apa kita bahas saja Bang? Bayar. Kalau orang berterima Peradilan bermasalah.